what's up guys, Dion di sini. Dan kalau kalian lagi nonton video ini, artinya channel saya barusan aja tembus 5.000 subscriber. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini. Dan di video kali ini saya ingin melakukan sebuah setup tour ala kadarnya, atau menunjukkan setup saya ketika saya membuat video selama ini ya. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai. Oke, jadi kita mulai dulu dari setup meja kerja saya atau meja belajar saya. Dan kalian bisa lihat kalau ini setupnya setup lesehan, karena saya kurang nyaman aja menggunakan meja komputer ataupun yang lainnya. Dan di sini ada kursi lesehan yang saya beli di S Hardware, harganya sekitar 300 ribuan kalau nggak salah ya. Dan ini enak banget sih kursinya, bisa diatur-atur juga ini ya. Nah, ini juga bisa diatur. Kemudian, nah, bisa dibuat tidur juga. Jadi ini kursi multifungsi sebenarnya sih. Kemudian kita langsung aja ke setup utamanya, yaitu laptop. Dan ini laptopnya adalah laptop MSI Alpha 15 menggunakan Ryzen 7 3750H dan juga Radeon RX 5500M grafiknya ya. RAM-nya 16GB, SSD 512GB, kemudian saya tambahin lagi 512GB juga, jadi 1TB totalnya. Kemudian ini keyboard, barusan saya unboxing juga sih sebenarnya. Ini adalah Aula S2016 dan dia sudah blue switch mechanical ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini blue switch mechanical dan feelsnya enak banget untuk harga sekitar 200 sampai 300 ribuan dan tentunya RGB ya. Kemudian untuk mouse sendiri saya menggunakan ini. Ini adalah Logitech G300S. Jadi ya ini udah lama juga sih saya pakainya, dan ini enaknya ada dua tombol di kanan dan kirinya untuk pengaturan ya, customization lah, terserah kalian kalau mau disetting copy paste atau mau naikin DPI atau juga mau disetting untuk forward backward ya, ini bisa dan enak nih, multifungsi. Murah juga sih, sekitar 200 ribuan saya belinya, dan sekarang kalau nggak salah sekitar 100 ribuan. Dan di sini saya taruh dompet, kemudian ada iPhone saya. Di sini ada controller switch, tisu, dan juga Lumia 1020 Legendaris. Oke, kita ke bagian belakangnya dulu. Di sini kalian bisa lihat ada headphone stand yang menurut saya cukup enak ya. Dan di sini ada fungsi wireless chargingnya, ada coilnya juga. Dan ini saya biasanya buat cas TWS saya si Sahabat E12 Ultra. Nah, ini ada coilnya. Kalau kalian ngecas biasanya dia lampunya nyalanya biru. Dan ini cuman support 5 volt 1 ampere aja sayangnya sih. Ada sih yang 5 volt 2 ampere, cuman harga lebih mahal sekitar 300 ribuan. Ya saya nggak mau sih, saya mikirnya yang murah-murah aja. Cuman 200 ribuan, saya belinya di AliExpress. Kemudian untuk headphone-nya ini bukan DJI. Ini DBE DJ100 dan ini harganya sekitar 200 ribuan. Terinspirasi juga dari channelnya Sinfonia Musik. Saya beli. Ya ini ternyata enak juga sih suaranya, dan dia enaknya tuh di sini ada dua lubang ya. Di sini ada lubang yang gede dan di sini ada lubang yang sebentar. Di sini ada lubang yang kecil, jadi bisa multifungsi. Kabelnya juga keren sih. Kalian bisa lihat aja video reviewnya yang sudah saya bikin. Kemudian di sini ada tempat pensil ya, cutter untuk unboxing, lampu USB, ada thermal paste, kemudian lain sebagainya, bla bla bla. Ini aslinya tempat remote sih, tapi saya jadikan buat tempat pensil aja nggak apa-apa. Kemudian ini sudah sahabat lama ya, dulu tahun 2014 pertama kali punya. Dia menggunakan Core i7 3770K dan ini masih mumpuni sebenarnya buat gaming si desktop ini, cuman saya nggak pernah pakai lagi karena dia masih menggunakan hard disk. Ya nanti semoga-moga bisa di upgrade ya, dan saya bikin videonya masalah upgrade-nya. Saya ingin jadikan ya desktop yang sedikit mumpuni buat editing dan juga gaming. So kalau kalian ingin nonton video itu ya pastikan kalian subscribe dulu ke channel ini. Kemudian ini dia, lupa saya sebutin kalau ini laptopnya menggunakan stand ya. Ini stand laptop harga 80 ribuan dari IKEA. Dan ini bisa dibilang ya cukup kuat banget ya, karena laptop ini juga nggak ringan, cukup berat sekitar 2 kiloan. Dan ini oke sih, cukup enak lah pokoknya. Kemudian kita beralih ke bagian setup gamingnya. Ini ada monitor LG yang sudah bersahabat dengan saya sekitar 5 tahun lebih. Ini serinya apa ini ya? Ini serinya
LED 22EN43. Pokoknya itulah serinya. Kemudian di sini sampingnya ada speaker JBL. Ini saya dapat giveaway dari Ibro Kumar ya, lumayan lah ya. Yang saya sambungkan ini dengan Nintendo Switch. Jadi kalau saya nyalain docknya ini harusnya sih ya nyala ya di sini. Ayolah, kok nggak nyala? Bentar. Nah, ini nyala. Jadi untuk setup gamingnya saya pakainya beginian. Kemudian saya pairing dengan stick yang ini. Jadi gaming kalau bosan dengan kerja tutup laptop, kemudian langsung nyalain switch main game gitu ya. Pokoknya gitu. Kemudian di sini ada speaker Harman Kardon. Ini sebenarnya sih speaker udah jadul juga, sekitar 5 tahun lebih, dan ini masih berfungsi secara baik dan enak banget suaranya. Sumpah enak banget suaranya nih. Recommended lah. Nggak tahu sekarang harganya berapa. Sekarang kalau nggak salah ada versi yang baru-baru lagi. Ini seingat saya versi 2 atau versi 3. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada printer sejuta umat. Ini adalah printer apa ya, HP, namanya apa sih? Oh, ini namanya HP Inktank 315. Jadi ini printer sejuta umat, ada scannernya juga. Oh, bisa dibuka. Dan ini biasanya saya print dokumen, tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya, bagi-bagi sama ya sharing lah intinya sama satu keluarga di rumah. Kemudian di atas ini ada berbagai harddisk yang isinya itu ya file-file video, kemudian file-file anime, file-file gambar, foto-foto masa lalu. Intinya semua di sini ada 3, ada lagi 1 di dalam rak belakang ya. Dan bagi kalian yang penasaran sama manajemen kabel, ini dia manajemen kabel saya. Nggak begitu rapi sih, tapi ya setidaknya ya lumayan lah, nggak kelihatan gitu. Oke, itu dia untuk meja utama saya. Oh iya, satu lagi di sini ada, nah ini ada toolbox. Isinya sih sebenarnya buat nampung beberapa kabel dan kepala charger yang saya biasanya sering gunakan. Ini kabel merah ini buat headphone tadi. Kemudian ada beberapa IM seperti Moondrop Spaceship. Kemudian ada QKZ, ini ntar lagi bakal saya review juga sih. Ini katanya Kerevore, murah, harga 20.000, katanya bisa menghasilkan kualitas suara yang benar-benar powerful. Kemudian di sini ada, dalam sini ada video sebenarnya sih, legendaris juga. Ada kepala charger unit. Ini ada mic juga buat merekam video. Ini ada kabel-kabel penting seperti kabel HP Realme, kemudian kabel C2C, ada kabel lightning, kemudian juga ada kain-kain ya ini ya buat lap-lap HP gitu ya, dan masih banyak lagi. Oke, ini yang sering saya gunakan, saya tampung di bawah meja biar ngambilnya gampang. Oke, tutup dulu. Oke, itu untuk setup yang utama. Kemudian kita beralih ke sini. Nah, di sini saya lebih ke apa ya? Ya, saya rencanakan jadikan background untuk video, dan mungkin sejak video ini tayang harusnya ada beberapa video yang sudah menggunakan background lemari ini ya. Dan di sini ada kitab-kitab saya, kitab-kitab masa pondok dulu, kemudian Quran dan lain sebagainya, itu kosmetik-kosmetik. Di sini ada kitab-kitab kuliah saya yang saya malas nyentuh sebenarnya sih. Ini buku-buku adik saya nyimpan tas di situ. Kemudian di sini, ini isinya sih sebenarnya kurang lebih sama kayak tadi yang di toolbox. Jadi ya kabel-kabel yang hampir saya jarang pakai saya taruh di sini semua. Kemudian ya kayak ear tips, kemudian flash disk, power bank saya taruh sini kebanyakan. Kemudian ada stick gaming saya, stick PC. Ini dari Rexus yang versi 2 kalau nggak salah, harganya sekitar 150 ribuan. Kemudian ya itu ada kotak switch, kotak kacamata. Nah, ini kamus untuk giveaway, harusnya tanggal 8 diundi. Di sini saya taruh beberapa figure saya yang ini Love Life. Nah, ini dari Love Life. Kemudian ini si Modred ada di situ, ada piagam Kumon juga. Di sini ya ada kitab ya buat hiasan aja. Ya pasti kitab dibaca ya, mas bukan cuma buat hiasan doang. Dibaca santai aja. Kemudian di sini ada jam Becker, kamera jadul dari Konica, ini yang masih pakai film. Kemudian ada tab pertama yang
dibeli sama ibu saya. Ini adalah Samsung Tab Samsung Note 10,1 inci. Ini yang masih pakai KitKat. Jadi ya karena ini barang legendaris, jadi saya pajang aja. Kemudian di situ ada kanji-kanji yang anime, ada kotak tote box dan si Gris buat background aja. Dan di sini saya simpan juga si tripod yang biasa saya pakai. Ini tripodnya dari apa ya namanya, lupa. Pokoknya nanti saya tulis aja tripod. Kemudian ini payung yang itu loh, yang light box. Nah, light box. Ini adalah light box dari Mideo, saya beli di Shopee. Harganya 200 ribuan, murah kok. Dan itu dia untuk setup yang ini ya, untuk setup yang bagian lemari saya. Ini juga kedepannya bakal jadi background pada video kedepannya. Kemudian satu lagi, saya lupa kasih tahu karena ini penting. Saya nyalakan flash dulu. Oke, dan ini harta karunnya di sini semua. Nah, ini harta karunnya. Jadi dari kotak-kotak HP, kemudian kotak tab, kemudian dari ya HP-HP jadul ini masih ada saya simpan. Punya ibu saya juga. Ini BlackBerry Bold. Ya, cakep ini. Kemudian Nintendo DS ya. Ini masih ada simpanan juga. Kemudian di situ kotak-kotak, pokoknya kotak TWS, kotak Chromecast, kotak mic. Jadi kalau seandainya saya mau jual lagi, ya nyari kotaknya gampang dan harganya tidak begitu anjlok ya. Ini ada beberapa yang ada isinya dan ada juga beberapa yang ya udah nggak ada lagi sih, udah dijual. Dan di bagian bawahnya ini untuk bagian komputer. Di sini kalian bisa lihat ada hard disk 2,5 inci. Ini yang cadangan itu ya. Kemudian ada speaker Logitech. Ini ada hard disk juga lagi 320 GB. Ada beberapa aksesoris lainnya, stick PS, kemudian hair dryer, dan di situ ada headphone juga, ada Gorilla Pod, tripod yang dulu saya pakai juga. Ini juga masih ada kaset tape ya, jadul banget. Dan di sini juga ada beberapa kayak hub, itu card reader, headset, dan lain sebagainya. Pokoknya ini beberapa hal yang saya simpan, keyboard juga, dan juga ada laptop. Ini sebenarnya laptop ya, laptop compact dulu yang harganya cukup mahal, dan ini rencananya saya mau bikin konten juga untuk di-upgrade dan untuk dites dengan berbagai macam hal ya. Dan itu aja untuk harta karunnya. Di bagian bawah ini masalah komputer, di bagian atas ini full masalah HP ya. Oke, kita tutup. Dan itu aja sih sebenarnya untuk setup saya. Dan biasanya kan saya syuting di pojok situ ya. Nah, di pojok situ biasanya saya syuting, cuman karena masa-masa karantina jadi nyetrika itu males ya kalau di luar. Jadi saya nyetrika di pojok situ aja. Saya jadikan meja setrika karena pas di bawahnya AC jadi adem. Dan saya pindah syutingnya di sini aja, atau mungkin kadang-kadang kalian lihat biasanya di bawah sini. Oke, dan itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini kalau kalian suka. Dislike aja kalau nggak suka dengan konten seperti ini. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.